Timur Tengah kembali memanas. Ini disebabkan serangan ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Teheran menduga bahwa Israel merupakan biang keladi dari serangan itu. Presiden Iran, Ibrahim Raisi, mengatakan bahwa kejahatan pengecut tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia menyebut akan membalas dendam pada Israel. Lalu seberapa kuatkah militer Iran? Berikut ulasannya hanya di INN Indonesia. Alasan militer Iran tak dapat dianggap remeh setelah Israel menyerang komplek diplomatik Iran di Damaskus. Teheran membalas dengan ancaman untuk membalas pembunuhan personil militernya. Israel mengatakan kompleks itu adalah target yang sah karena digunakan oleh komandan militer. Pejabat Amerika Serikat dan Israel menilai respons Iran kemungkinan besar akan dilancarkan dari wilayahnya sendiri. Hal itulah yang dilakukan Iran setelah Presiden Donald Trump memerintahkan pembunuhan Majen Qasem Soleimani pada tahun 2020. Teheran menembakkan rudal balistik ke dua pangkalan militer Amerika di Irak dan melukai lebih dari 100 tentara. Para analisis mengatakan bahwa musuh-musuh Iran, terutama Amerika Serikat dan Israel, telah menghindari serangan militer langsung terhadap Iran selama beberapa dekade. Sebaliknya, Israel dan Iran terlibat dalam perang bayangan yang panjang melalui serangan udara, laut, darat, dan dunia maya. Israel juga secara diam-diam menargetkan fasilitas militer dan nuklir di Iran serta membunuh para komandan dan ilmuwan. Besaran kekuatan militer Iran. Angkatan bersenjata Iran termasuk yang terbesar di Timur Tengah, dengan setidaknya 580.000 personil aktif dan sekitar 200.000 personil cadangan terlatih. Mereka terbagi di antara tentara tradisional dan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan darat dan garda masing-masing memiliki pasukan darat, udara, dan angkatan laut yang terpisah. Staf umum angkatan bersenjata mengkoordinasikan cabang-cabang dan menetapkan strategi keseluruhan. Garda Revolusi juga mengoperasikan pasukan Quds, sebuah unit elit yang bertugas mempersenjatai, melatih, dan mendukung jaringan milisi proksi di seluruh Timur Tengah yang dikenal sebagai poros perlawanan. Milisi tersebut antara lain Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, kelompok milisi di Suriah dan Irak, serta Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza. Meskipun milisi proksi tidak dihitung sebagai bagian dari angkatan bersenjata Iran, para analis mengatakan mereka siap berperang, bersenjata lengkap, dan loyal secara ideologis kepada Teheran. Senjata Iran. Selama beberapa dekade, strategi militer Iran bertumpu pada pencegahan, menekankan pada pengembangan rudal presisi dan jarak jauh, drone, dan pertahanan udara. Iran memiliki salah satu gudang rudal balistik dan drone terbesar di Timur Tengah. Situs itu juga menampung rudal jelajah dan rudal anti kapal, serta rudal balistik dengan jangkauan hingga 2000 km. Senjata-senjata ini mempunyai kapasitas dan jangkauan untuk mencapai sasaran apapun di Timur Tengah, termasuk Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, Teheran juga telah mengumpulkan sejumlah besar drone dengan jangkauan sekitar 1.200 hingga 1.550 mil dan mampu terbang rendah untuk menghindari radar. Iran sendiri tidak merahasiakan kepemilikan tersebut dan justru memamerkan koleksi drone dan rudalnya selama parade militer, dan memiliki ambisi untuk membangun bisnis ekspor drone yang besar. Drone Iran digunakan oleh Rusia di Ukraina dan muncul dalam konflik di Sudan. Sumber senjata Iran. Sanksi internasional telah memutus akses Iran terhadap persenjataan dan peralatan militer berteknologi tinggi yang diproduksi di luar negeri seperti tank dan jet tempur. Saat ini Iran memproduksi rudal dan drone dalam jumlah besar di dalam negeri dan memprioritaskan produksi pertahanan tersebut. Upayanya untuk membuat kendaraan lapis baja dan kapal angkatan laut yang besar membuahkan hasil yang beragam. Di sisi lain, Teheran juga mengimpor kapal selam kecil dari Korea Utara sambil memperluas dan memodernisasi armada yang diproduksi di dalam negeri.